Senin siang, stasiun Surabaya Gubeng terpantau masih ramai penumpang yang akan berangkat ataupun datang di masa arus balik Lebaran. Dari data sementara, jumlah penumpang yang berangkat mencapai 18.000, yang tiba sebanyak 28.000 penumpang. Arus balik penumpang di stasiun wilayah Daob 8 Surabaya masih cukup padat, seperti di stasiun Surabaya Gubeng yang ramai oleh penumpang yang akan berangkat ataupun tiba. Dari data sementara hingga siang hari ini, sedikitnya ada 46.612 penumpang yang menggunakan kereta api untuk arus balik Lebaran. Jumlah ini terdiri dari 18.572 penumpang yang berangkat dan 28.040 penumpang yang mengakhiri perjalanan di wilayah Daob 8 Surabaya. Masa angkut Lebaran di Daob 8 Surabaya akan digelar hingga 11 April mendatang dengan mengoperasikan 49 kereta jarak jauh reguler dan 9 kereta tambahan. Sementara itu, kepadatan kendaraan di jalur arteri Karawang, Jawa Barat mulai terurai pada Senin siang. Arus selalu lintas dari arah Cikampek menuju Jakarta terpantau ramai lancar. Puncak arus balik di jalur arteri Karawang telah terlewati pada Minggu hingga Senin pagi. Sejumlah titik rawan macet seperti Pasar Kosambi, Simpang Jomin, hingga Simpang Pendai masih seluruhnya sudah lancar kembali. Ini kita pantau kondisi arus lalu lintas di sejumlah titik. Sudah ada rekan kami, jurnalis Kompas TV, Muhammad Syahri Ramdan di jalur arteri Cirebon, Jawa Barat, dan Mahendra Tri Ginanjar di stasiun Gubeng, Surabaya, Jawa Timur. Namun kita sapa terlebih dahulu rekan Syahri Ramdan di Cirebon, Jawa Barat. Syahri, untuk saat ini bagaimana pantauan Anda terkait dengan arus lalu lintas, terutama di jalur arteri Cirebon? Ya, baik Juno di studio dan juga saudara, selamat siang. Kondisi arus balik pada Senin siang ini itu masih terpantau cukup padat. Sejak pagi sampai siang ini ada beberapa kendaraan-kendaraan para pemudik yang masih tersendat di simpang-simpang yang berada di Kota Cirebon. Beberapa di antaranya ada di persimpangan Perumnas, kemudian Terminal Harjamukti, kemudian Simpang Kanggraksan yang menghubungkan Cirebon dengan Kabupaten Kuningan, dan tentunya saat ini saya melaporkan kepada Anda adalah Simpang Pemuda Kota Cirebon. Kepadatan ini terjadi pada pukul sekitar 9 sampai 10 siang tadi, di mana sebelumnya memang belum diberlakukan rekayasa arus lalu lintas oleh kepolisian, sehingga akhirnya beberapa kendaraan sempat tersendat beberapa meter. Kalau kami gambarkan pada pagi ini atau siang ini, kepadatan yang hari ini terjadi itu tidak setinggi dengan kepadatan yang terjadi pada minggu kemarin. Di jam yang sama sekitar pukul 11 siang kemarin itu terus padat dan tidak terhenti kendaraan-kendaraan yang bergerak menuju Jakarta. Namun pada siang hari ini cukup bisa disaksikan sudah agak sedikit tertolong dengan rekayasa arus lalu lintas yang telah diterapkan pukul 10 tadi. Artinya sudah ada tampaknya penurunan jumlah kendaraan yang ke Jakarta. Tidak hanya itu, Juno, sejumlah rekayasa arus lalu lintas di jalur utama Pantura, Kota dan Kabupaten Cirebon sampai siang ini masih juga diberlakukan. Beberapa di antaranya adalah penutupan jalur yang memotong ke jalur pemudik. Artinya kendaraan-kendaraan para pemudik warga lokal itu tidak diperbolehkan sementara melakukan crossing atau berlawanan arah dan memotong arah kendaraan para pemudik. Mereka diminta oleh kepolisian untuk berputar arah cukup jauh untuk dapat melintasi jalur Pantura ini. Sementara sebaliknya di jalur pusat Kota Cirebon juga ditutup untuk masuk ke beberapa wilayah Perjuangan dan sekitarnya. Dengan rekayasa yang telah dilakukan oleh Polres Cirebon Kota pada pukul 10 tadi, akhirnya beberapa kepadatan tersebut sempat terurai. Poin yang kedua adalah tidak dilakukannya lampu merah atau traffic light. Kalau sebelumnya pada saat kondisi normal, 4 lampu merah yang berada di simpangan ini seluruhnya memiliki lampu hijau dan memiliki batas laju yang cukup normal. Namun saat ini lampu merah atau lampu hijau tidak diaktifkan dan petugas melakukan penarikan arus secara manual. Meskipun lampu merah, kendaraan-kendaraan dari arah Jawa Tengah menuju Jakarta itu masih terus bergerak melaju
cukup tinggi. Dan poin yang ketiga adalah upaya untuk menjaga jarak antar satu pengendara dengan pengendara lain. Polisi menggunakan pengeras suara. Artinya ketika memang sudah diminta untuk berhenti dengan sistem manual tadi, para pemudik hendak mengikuti arahan dan aturan para petugas yang berjaga di Pantura. Karena tadi sempat terjadi senggolan antara satu pemudik dengan pemudik lain pada saat pemudik hendak melaju sangat cepat dan pada saat yang lainnya mereka harus berhenti di lampu merah yang sedang dilakukan rekayasa lalu lintas ini. Sehingga kecermatan para pemudik yang hendak kembali ke Jakarta itu sangat dibutuhkan. Masih cukup tinggi hari ini karena memang banyak pemudik juga memanfaatkan last minute atau momen-momen terakhir ini untuk dapat kembali ke Jakarta mengingat besok atau lusa mereka sebagian besar para pemudik sudah kembali beraktivitas di tempat kerja masing-masing. Juno. Baik, kita apresiasi bagaimana Polantas masih memberlakukan rekayasa arus lalu lintas agar kepadatan di wilayah jalur arteri ataupun ruas Pantura ini tetap terurai dan tidak terjadi kepadatan. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV, Muhammad Syahri Ramdon dari Cirebon, Jawa Barat. Dari Cirebon kita beralih ke stasiun Gubeng, Surabaya, Jawa Timur. Sudah ada rekan Mahendra Tri Ginanjar. Mahendra, untuk saat ini bagaimana pantauan Anda terkait dengan pemudik yang saat ini tiba di stasiun Gubeng, wilayah Daob 8 Surabaya, Jawa Timur? Ya, Juno dan saudara, bahwa memang benar pada hari Senin ini atau hari terakhir dari cuti bersama Lebaran tahun 2025 ini, kepadatan penumpang masih terjadi di wilayah Daob 8 Surabaya, di mana di tempat saya melaporkan saat ini yaitu di stasiun Surabaya Gubeng, kepadatan penumpang sudah terjadi sejak Senin pagi tadi, di mana memang ada beberapa perjalanan kereta atau keberangkatan kereta yang berangkat tadi pagi seperti kereta api Argo Wilis dari Surabaya Gubeng ke Bandung dan juga kereta api Sancaka dari Surabaya Gubeng tujuan akhir ke Yogyakarta. Hingga saat ini pun kepadatan penumpang masih terjadi di stasiun Surabaya Gubeng karena memang beberapa perjalanan kereta akan dilakukan pada siang ini, seperti kereta api Sancaka yang barusan menurunkan penumpang dan akan segera diberangkatkan dari stasiun Surabaya Gubeng. Data terakhir yang kami peroleh dari PT KAI Daob 8 Surabaya hingga siang ini, total ada sekitar 51.000 penumpang yang menggunakan kereta api di wilayah Daob 8 Surabaya. Jumlah ini terdiri dari 21.000 penumpang yang berangkat dari wilayah Daob 8 Surabaya dan sekitar 30.000 penumpang yang turun di berbagai stasiun kereta api di wilayah Daob 8 Surabaya. Tentu saja jumlah ini akan terus bertambah karena memang untuk pemberangkatan maupun perjalanan kereta masih banyak yang akan dioperasikan oleh PT KAI Daob 8 hingga malam nanti. Sementara itu selama masa angkutan libur Lebaran ini mulai tanggal 21 Januari hingga tanggal 11 April nanti, PT KAI Daob 8 Surabaya mengoperasikan 49 kereta api jarak jauh reguler dan juga 9 kereta api tambahan. Sementara itu untuk tujuan-tujuan favorit untuk keberangkatan dari wilayah Daob 8 Surabaya yaitu ke arah Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Semarang dan juga ke arah timur yaitu ke arah Banyuwangi. Ya, Juno. Ya, Mahendra, untuk saat ini bagaimana dengan juga warga, apakah ada warga yang saat ini baru melakukan mudik terutama di hari terakhir arus balik? Ya, Juno, dari beberapa penumpang yang kami temui memang belum ada yang mereka hari ini baru mudik. Namun kebanyakan ataupun mayoritas penumpang yang tiba di stasiun Surabaya Gubeng ini sendiri adalah penumpang yang setelah balik ataupun setelah mereka merayakan hari raya bersama keluarga besarnya di kampung halaman. Memang untuk hari ini jumlah penumpang tidak lebih banyak dari hari Minggu kemarin, di mana hari Minggu kemarin adalah puncak dari arus balik yang terjadi di wilayah Daob 8 Surabaya dengan total penumpang sebanyak 54.000 penumpang. Ya, Juno. Baik, ada 54.000 penumpang yang tercatat melakukan perjalanan dengan kereta api pada puncak arus balik pada hari Minggu kemarin. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV, Mahendra Tri Ginanjar dari stasiun Surabaya Gubeng, Jawa Timur, dan juga sebelumnya ada rekan Muhammad Syahri Ramdon dari Cirebon, Jawa Barat.